Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Aji Wahyudi. Saya dari Prodi Teknik Industri ingin mengerjakan tugas besar dari tugas matkul permodelan sistem yang diampu dengan dosen Ibu Mia Amelia STMT. Baik, langsung saja saya ingin membawa materi dan menjelaskannya. Yang saya bawa materi kali ini yaitu pemodelan sistem, analisis situasi, dan stakeholder pada industri. Selanjutnya ada pendahuluan, ada 4 poin akan saya bacakan. Yang pertama, pendahuluan pemodelan sistem merupakan pendekatan fundamental dalam bidang teknik industri untuk memahami, menganalisis, dan memecahkan permasalahan yang kompleks. Melalui pemodelan sistem, berbagai elemen yang mempengaruhi masalah dapat diidentifikasi secara sistematis, termasuk hubungan antar stakeholder, faktor lingkungan, serta keterbatasan sumber daya. Pendekatan ini memudahkan proses pengambilan keputusan yang berbasis data dan analisis menyeluruh. Dengan memahami prinsip pemodelan sistem, diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan komunikatif dalam menghadapi tantangan nyata di dunia industri serta memberikan solusi yang lebih efektif. Ada prinsip dasar pemodelan sistem, yaitu prinsip dasar pemodelan sistem adalah memetakan elemen-elemen penting dari suatu permasalahan, mengidentifikasi hubungan antar komponen, serta menentukan batas dan lingkungan sistem. Pendekatan ini membantu memahami sistem secara menyeluruh sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih terarah dan efektif. Serta ada 4 poin di sini. Yang pertama, mengidentifikasi elemen utama yang membentuk sistem. 2. Memetakan hubungan antar elemen dalam sistem. 3. Menetapkan batasan sistem dan lingkungannya. 4. Menggambarkan alur proses dan interaksi antar komponen. Apa itu masalah dalam konteks industri? Di sini apa sih masalah itu? Di sini dijelaskan masalah adalah situasi yang tidak memuaskan bagi individu atau kelompok, ditandai dengan adanya tujuan yang belum tercapai, hambatan atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Lanjut, ada mengidentifikasi stakeholder, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, menentukan individu atau kelompok yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sistem. Yang kedua, menganalisis peran kepentingan dan pengaruh masing-masing stakeholder terhadap permasalahan. Yang ketiga, ada memetakan hubungan dan potensi konflik antar stakeholder. Baik, selanjutnya ada teknik menangkap situasi masalah. Terdapat 3 metode efektif untuk menggambarkan situasi masalah. Di sini ada gambar, dan yang pertama ada mind maps, yang kedua ada range vector, yang ketiga ada constructed maps. Di sini ada terlihat jelas dengan gambarnya, dan di situ ada penjelasan di gambar. Ketiganya ini membantu memetakan relasi dan konflik antara pihak. Selanjutnya ada 6 elemen kunci masalah, yaitu ada 6 poin. Yang pertama ada decision maker, pengambilan keputusan, ada objektif, tujuan, ada decision criterion, kriteria keputusan, ada performance measure, ukuran kinerja, control input atau alternatif,
tindakan alternatif, dan terakhir ada konteks masalah. Mohon maaf apabila di sini tidak terlihat jelas. Lanjut, ada studi kasus. Studi kasus ini adalah swap mill atau penggergajian kayu. Contoh sistem yang mengubah kayu gelondongan menjadi produk akhir. Tujuan sistem bervariasi mulai dari efisiensi, proses, keamanan kerja, hingga profitabilitas perusahaan. Adapun ada pandangan stakeholder dalam studi kasus swap mill ini, yaitu ada industrial engineer, fokus pada aspek fisik, pemeliharaan, keselamatan, dan efisiensi operasional. Yang kedua ada owner, yaitu fokus pada koordinasi antar subsistem dan dampak keuangannya. Yang ada ketiga ada manajemen scientist, analisis secara agregat seluruh proses demi optimal laba perusahaan. Lanjut, ada poin komponen sistem pada swap mill, yaitu ada input, kayu gelondongan, aturan operasional, ada proses pemotongan, pengelolaan, ada output produk, balok papan, laporan keuangan, dan ada hubungan interaksi antar mesin dan manusia, kebijakan, dan pasar. Peran decision maker, yaitu ada owner sebagai decision maker harus menentukan jenis dan tujuan jumlah kayu yang dibeli, memahami jenis dan jumlah produk yang diproduksi, serta aturan produksi demi probabilitas adanya target ROI minimal 18% sebelum pajak. Lanjut, ada konteks masalah dan objektif PS Restriction. Konteks mencakup semua faktor eksternal yang mempengaruhi sistem seperti lokasi, pasokan, permintaan, dan regulasi. Objektif adalah tujuan akhir, sedangkan restriction adalah standar evaluasi keputusan. Di sini saya juga menaruh analisis jurnal ilmiah dan ada tujuan pengertiannya sudah saya cantumkan, dan ada fotonya di sebelah kiri saya. Ini page selanjutnya ada penjelasan lebih detail ya, bisa dilihat. Di sini juga ada daftar pustakaannya. Setelah saya ingin membacakan pemodelan sistem digunakan untuk memetakan perubahan besar dalam sistem daur ulang plastik AS, mulai dari faktor eksternal, kebijakan global, hingga proses internal, teknologi, budaya, pasar, dan kebijakan. Di sini sudah ada penjelasannya juga ya. Baik, ada yang terakhir penutup. Saya bacakan kesimpulannya. Pemodelan sistem memberikan pemahaman penyeluruh terhadap permasalahan industri melalui identifikasi elemen, hubungan, dan batas sistem. Dengan pendekatan ini, proses analisis dan pengambilan keputusan menjadi lebih tertekstur dan terarah, serta memperjelas peran setiap stakeholder. Selanjutnya ada relevansi. Penerapan pemodelan sistem terbukti membantu optimalisasi proses di berbagai sektor, seperti di kasus swap mill yang meningkatkan efisiensi produksi dan pengelolaan sumber daya. Pada isu kontemporer seperti daur ulang plastik, pemodelan sistem mendukung kolaborasi multi
stakeholder untuk menghasilkan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang saya berikan materinya untuk penjelasan analisis saya. Mohon maaf apabila saya masih banyak kekurangannya, masih banyak salah kata untuk penjelasannya. Dengan ini saya akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.